dokter dan kepada yang kami hormati pada teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 3 izin untuk memaparkan materi yang hendak kami sampaikan. Seperti yang telah kita pelajari dan pahami bersama ya, bahwa di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai bentuk-bentuk badan usaha yang begitu beragam, lalu dilanjutkan dengan membahas mengenai lingkungan perusahaan. Maka dari itu, untuk keberlanjutan membahas mengenai bisnis, kami di sini akan memaparkan terkait pemangku kepentingan dan etika bisnis, yang dimana ternyata di dalam sebuah perusahaan maupun badan usaha lainnya terdapat beberapa pemangku kepentingan yang berperan dan terdapat etika bisnis yang wajib diterapkan. Lalu apa sih itu pemangku kepentingan dan bagaimana sebenarnya penempatan etika pada bisnis? Namun sebelum untuk memaparkan materi, kami izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Ririn, dan dilanjutkan dengan teman saya. Boleh mungkin dari Ovi. Perkenalkan, nama saya Oviana Rahman. Saya Herliana Tantri. Saya Satrio Gunawan. Saya Sabrina Akmalia Putri. Perkenalkan, nama saya Budiman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Nugroho. Perkenalkan, nama saya Anastasia Maria. Kan saya Isnaini Hananilia Tunisa. Perkenalkan, saya Mutia Nur Fadila. Ya, baik, boleh dilanjut oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemangku kepentingan. Menurut Freeman 1984 dalam Bonafos Boucher dan Hughes Komunikasi Pemangku Kepentingan 2005 sebagai kelompok atau individu apa saja yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Menurut yang disampaikan Project Management Institut Pemangku Kepentingan sebagai individu, kelompok, atau organisasi yang dapat mempengaruhi, dipengaruhi oleh, atau menganggap dirinya dipengaruhi oleh keputusan, kegiatan, atau hasil dari. Menurut Stanford Research Institute 1964, pemangku kepentingan sebagai kelompok-kelompok yang tanpa dukungannya organisasi itu akan tidak ada lagi. Menurut Hill dan Jones 1992, pemangku kepentingan sebagai konstituen yang memiliki klaim sah terhadap perusahaan sehingga terjalin melalui adanya hubungan pertukaran. Menurut Clarkson 1994, pemangku kepentingan menanggung beberapa bentuk risiko akibat menginvestasikan semacam modal, manusia, atau keuangan, sesuatu yang bernilai di sebuah perusahaan. Kemudian dari Friedman 2006 menyatakan bahwa organisasi itu sendiri harus dianggap sebagai pengelompokan pemangku kepentingan dan tujuan organisasi yang harus dapat mengelola minat, kebutuhan, dan sudut pandang mereka. Sedangkan dalam salah satu definisi terbarunya, Freeman 2004, dalam Friedman and Miles 2006, mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai kelompok-kelompok yang vital bagi kelangsungan hidup dan kesuksesan perusahaan. Menurut Rahmawati Danani 2021, Lina Danani 2020, pemangku kepentingan merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas, atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Individu, kelompok, maupun komunitas masyarakat dapat dikatakan sebagai stakeholder jika memiliki karakteristik seperti mempunyai kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemangku kepentingan merupakan semua pihak, baik itu individu, komunitas, atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap organisasi perusahaan
dan permasalahan yang sedang dibahas. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kelompok saya. Baik. Lalu ada jenis pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan dapat berasal dari berbagai koneksi ke organisasi atau proyek. Jenis pemangku kepentingan secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pelanggan. Biasanya mengharapkan organisasi memberikan produk yang bernilai. Lalu karyawan merupakan pemangku kepentingan proyek yang ingin berkontribusi pada proyek yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Lalu yang ketiga ada pemilik, yaitu memasok ekuitas dan modal organisasi dan bertanggung jawab atas tujuan organisasi. Lalu yang keempat ada investor, yaitu adalah pemegang saham yang berinvestasi dalam organisasi dengan imbalan keuntungan finansial dan seringkali menerima laporan keuangan rutin tentang perusahaan tempat mereka berinvestasi. Lalu yang selanjutnya ada kreditor, seperti bank dan pemegang obligasi. Lalu ada pemasok, yaitu adalah vendor yang memasok bahan dan produk ke organisasi dan memiliki kepentingan dalam bisnis mereka, serta proyek yang mereka kejar. Lalu ada masyarakat, yaitu berkepentingan agar bisnis menjadi sehat, aman, dan bermanfaat bagi perekonomian lokal. Dunia usaha menciptakan lapangan kerja dan bisnis bagi masyarakat lokal. Dan yang terakhir ada pemerintah, yaitu memungut pajak dari perusahaan dan karyawannya. Next. Selanjutnya ada bentuk internal dan eksternal. Pemangku kepentingan internal adalah pemangku kepentingan di dalam perusahaan mereka memiliki kepentingan langsung di perusahaan sekaligus memengaruhi bisnisnya. Mereka mempunyai hubungan kepemilikan atau berperan dalam menjalankan fungsi perusahaan. Istilah tersebut juga disebut sebagai pemangku kepentingan internal. Yang kedua itu ada pemangku kepentingan eksternal. Pemangku kepentingan eksternal adalah bagian dari pemangku kepentingan bisnis di luar organisasi. Mereka tidak memiliki hubungan kepemilikan atau pekerjaan dengan perusahaan. Dengan kata lain, mereka adalah yang memiliki kepentingan dalam perusahaan selain pemegang saham dan karyawan perusahaan. Seperti pemangku kepentingan internal, mereka berdampak pada perusahaan. Pada saat yang sama, mereka juga dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan perusahaan. Kami juga menyebut mereka pemangku kepentingan eksternal. Next. Ini adalah contoh-contohnya pelanggan. Pelanggan yaitu yang mempunyai kepuasan terhadap suatu produk atau proyek yang merupakan tujuan akhir dari rencana proyek. Yang kedua ada manajer proyek, yaitu mengelola dan memimpin proyek. Yang ketiga ada sponsor proyek, yaitu yang membiayai suatu proyek. Dan yang terakhir ada anggota tim proyek yang merupakan karyawan yang akan melaksanakan proyek tersebut. Ini akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada ketertiban ketertiban pemangku kepentingan. Ketertiban pemangku kepentingan merupakan titik awal dan utama bagi perusahaan yang sudah berkembang. Strategi pengolahan pemangku kepentingan yang sukses tergantung dan melibatkan pemangku kepentingan yang kuat dan produktif. Terlibat ini adalah pembelajaran dan pemenuhan harapan dan tujuan pemangku kepentingan. Kepentingan dan nilai-nilai pemangku kepentingan mempunyai pengaruh penting terhadap bisnis modern. Keterlibatan pemangku kepentingan adalah titik awal utama bagi perusahaan, tidak hanya dalam hal siklus pelaporan keberlanjutan, tetapi juga berbagai sarana untuk terhubung dengan strategi bisnis dan menunjukkan bagaimana perusahaan tanggap terhadap kebutuhan dan urusan yang sah dari pemangku kepentingan utamanya. Keterlibatan pemangku ini adalah komponen utama yang mendorong keberlanjutan dan scaling. Boleh di next. Baik, adapun ada pengertian etika bisnis. Pada etika bisnis merupakan suatu konsepsi mengenai tindakan yang benar dan salah. Menurut Post, Lawrence, dan Bird 2002, etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan sebagai perilaku yang bermoral dan tidak bermoral. Menurut Helen Jones, etika bisnis merupakan ajaran dalam membedakan antara benar dan salah.
dalam memberikan bekal kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan pengambilan keputusan strategi terkait dengan masalah moral yang kompleks. Menurut Fraskus, etika bisnis merupakan kajian yang bertumpu pada akhlak yang benar dan salah. Boleh di next? Baik, untuk alasan perusahaan dalam berbisnis harus secara etis, yang pertama, ada meningkatkan harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis. Yang kedua, ada agar perusahaan tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan pemangku kepentingan lainnya. Dan yang ketiga, ada penerapan etika bisnis di perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Dan yang keempat, ada meningkatkan kualitas hubungan bisnis di antara pihak-pihak yang melakukan bisnis. Yang kelima, agar perusahaan terhindar dari penyalahgunaan yang dilakukan karyawan maupun pesaing yang tidak etis. Yang keenam, dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja oleh pemberi kerja. Dan yang ketujuh, mencegah perusahaan memperoleh sanksi hukum karena telah menjalankan bisnis secara tidak etis. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada etika bisnis dalam berbagai fungsi. Yang pertama, etika di bidang akuntansi. Fungsi akuntan merupakan komponen penting bagi perusahaan. Para manajer, investor, pemerintah, instansi pajak, dan serikat pekerja membutuhkan data-data akuntansi untuk membuat berbagai keputusan penting. Dengan demikian, kejujuran, integritas, dan akurasi dalam melakukan kegiatan akuntansi merupakan syarat mutlak yang harus diterapkan oleh fungsi akuntansi. Yang kedua, etika di bidang keuangan. Skandal keuangan yang berasal dari pelaksanaan fungsi keuangan secara tidak etis telah menimbulkan berbagai kerugian bagi para investor. Pelanggaran etika dalam bidang keuangan dapat terjadi misalnya melalui praktik window dressing terhadap laporan keuangan perusahaan yang akan mengajukan pinjaman ke bank. Yang ketiga ada etika di bidang produksi dan pemasaran. Hubungan yang dilakukan oleh perusahaan dengan para pelanggannya dapat menimbulkan permasalahan etika dalam bidang produksi dan pemasaran. Untuk melindungi konsumen dari perlakuan tidak etis yang mungkin dilakukan oleh perusahaan, pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang keempat, etika di bidang teknologi informasi. Hal-hal yang dapat memunculkan masalah etika dalam bidang teknologi informasi meliputi serangan terhadap wilayah privasi seseorang, pengumpulan, penyimpanan, dan akses terhadap informasi usaha, terutama melalui informasi e-commerce, serta perlindungan hak cipta yang menyangkut pembuatan software, musik, dan hak kekayaan intelektual. Boleh di next. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mendorong timbulnya masalah etika bisnis. Yang pertama, mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi atau personal gain and selfish interest. Sikap serakah dapat mengakibatkan masalah etika. Perusahaan kadang-kadang memperkerjakan karyawan yang memiliki nilai-nilai pribadi tidak layak. Para pekerja ini akan menempatkan kepentingannya untuk memperoleh kekayaan melebihi kepentingan lainnya. Meskipun dalam melakukan akumulasi kekayaan tersebut, dia merugikan pekerjaan lainnya, perusahaan, dan masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang kedua adalah tekanan persaingan terhadap laba perusahaan atau competitive pressure on profit. Ketika perusahaan berada dalam situasi persaingan yang sangat keras, perusahaan seringkali terlibat dalam berbagai aktivitas bisnis yang tidak etis untuk melindungi tingkat profitabilitas mereka. Berbagai contohnya itu perusahaan makanan dan minuman yang menggunakan bahan yang murah namun berbahaya atau tidak aman untuk dikonsumsi manusia. Mereka melakukan itu untuk menekan biaya produksi dan mendapatkan harga jual produk yang lebih rendah. Selanjutnya, boleh di next. Yang ketiga adalah pertentangan antara nilai-nilai perusahaan dengan perorangan. Business goals versus personal value. Masalah etika dapat pula muncul pada saat perusahaan hendak mencapai tujuan-tujuan tertentu.
atau menggunakan metode baru yang tidak dapat diterima oleh para pekerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikut adalah studi kasus mengenai pelanggaran etika bisnis. Kejatuhan Enron dan pemindahan beberapa anggota kelompok kepemimpinannya merupakan salah satu pelanggaran etika yang paling mengejutkan dan banyak dilakukan sepanjang masa. Hal ini tidak hanya membuat perusahaan bank atau Anderson, salah satu firma pada 2001, Komisi Sekuritas dan Bursa mengumumkan bahwa mereka sedang menyelidiki praktik akuntansi Enron setelah beberapa tahun pertanyaan diajukan oleh analis dan pemegang saham. Selanjutnya dilanjutkan ke Mas. Pengungkapan dan penurunan nilai yang diakibatkan oleh perusahaan mengurangi kepercayaan investor dan peringkat kredit perusahaan, yang menyebabkan kebangkrutan pada perusahaan pada bulan Desember 2001. SEC mengumumkan bahwa mereka akan mengajukan tuntutan terhadap Lay, mantan CEO Jeffrey Skilling, CFO Andrew Weisbaugh, dan lainnya karyawan berpangkat tinggi. Tuduhan tersebut terkait dengan manipulasi aturan akuntansi secara sengaja dan menutupi kerugian dan kewajiban perusahaan yang sangat besar. Lay dan Skilling diadili bersama atas 46 tuduhan, termasuk pencucian uang, penipuan bank, perdagangan orang dalam, dan konspirasi. Skilling divonis bersalah atas 19 dakwaan dan jatuhi hukuman 24 tahun penjara, yang pada tahun 2013 dikurangi menjadi 14 tahun dan dia dibebaskan pada tahun 2019. Lee dinyatakan bersalah atas 6 tuduhan penipuan dan menghadapi hukuman hingga 45 tahun penjara. Namun dia meninggal pada tahun 2006, 3 bulan sebelum sidang hukumannya. Investigasi terhadap skandal Enron menghasilkan Kongres mengesahkan Sarbanes-Oxley untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan dalam sebuah organisasi bisnis yang terdapat sebuah pihak yang disebut dengan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan merupakan semua pihak, baik itu individu, komunitas, atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap organisasi, perusahaan, dan permasalahan yang sedang dibahas. Dan pengertian etika merupakan suatu konsepsi mengenai tindakan yang benar dan salah. Jenis pemangku kepentingan secara umum adalah pelanggan, karyawan, pemilik, investor, kreditor, pemasok, masyarakat, pemerintah. Pemangku kepentingan dalam mengelola suatu perusahaan, kita memerlukan etika yang baik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dari sini apakah ada yang mau bertanya? Bisa lanjut tanya jawabnya. Ayo, mungkin dari teman-teman ada yang kurang jelas terkait materinya atau ingin bertanya terkait materi etika bisnis, dipersilakan untuk raise hand.
Baik, untuk teman-teman, sekali lagi dipersilakan untuk bertanya ya. Yang mau bertanya boleh raise hand. Oke, silahkan Jeva. Halo semuanya, selamat selamat siang. Sebelumnya saya mau nanya nih, apakah suara saya terdengar jelas? Aman-aman, Jack. Jeff. Jelas ya. Oke teman-teman, mungkin dari kelompok ini bisa kita simpulkan bahwa tentang materi pemangku kepentingan dalam etika ya, etika. Oke, langsung aja saya mau bertanya. Saya mewakilkan dari kelompok 4. Pertanyaannya sangat simpel ya. Sebentar. Oke, jadi pertanyaannya ini terkait dengan perusahaan. Gimana sih Anda atau kalian dalam kelompok ini bisa memastikan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan berbisnis? Jadi maksud dari pertanyaan ini adalah di suatu perusahaan ada yang namanya pemangku kepentingan. Nah, itu mungkin caranya atau metodenya pemangku kepentingan ini dalam mengambil keputusan berbisnis di dalam suatu perusahaan itu seperti apa ya? Mungkin bisa dijelaskan ya. Itu aja mungkin, terima kasih dari saya mewakili kelompok 4. Mungkin bisa dijawab teman-teman. Oke, baik, Chef. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, untuk kelompok kami dari Ovi ingin menjawab. Perkenalkan saya Ovi, izin menjawab. Bagaimana perusahaan memastikan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Nah, menurut saya itu biasanya bisa diadakan pertemuan rutin. Jadi pertemuan rutin tuh fungsinya supaya pemangku kepentingan itu tahu tentang informasi bisnis atau bisa mendengarkan masukan-masukan dari para karyawan yang lain, terus juga membahas isu-isu tentang perusahaan. Nah, setelah mengetahui hal-hal tersebut, biasanya pemangku kepentingan bisa mengambil keputusan terkait masalah-masalah yang ada di dalam perusahaan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik Ovi. Di sini saya ingin menambahkan ya. Tadi pertanyaannya bagaimana perusahaan memastikan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan bisnis ya. Nah, kalau dari saya ya, cara perusahaan dalam memastikan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses keputusan ini harus tahu dulu nih mengenai sesuatu yang akan diputuskan tersebut. Dalam pemangku kepentingan kan dibagi tadi ya, jenisnya ada internal sama ada eksternal ya. Jadi kita harus tahu dulu nih yang internal yang mana dan eksternal yang mana. Maka dari itu kita jadi tahu ada pemisahan kepentingan di sini. Nah, dari situ juga kita bisa lihat apakah sesuatu yang diputuskan tersebut hanya berhubungan terhadap perusahaan, misalnya menjalin kerjasama bisnis terhadap perusahaan lain, itu kan kepentingan perusahaan sendiri ya, bukan di luar gitu. Maka hanya perlu melibatkan pemilik bisnis, kayak pemilik bisnis terus memegang saham dan sebagainya. Terus juga semuanya yang memegang kendali perusahaan tersebut gitu. Namun kalau
yang berkaitan dengan eksternal gitu di luar perusahaan, contohnya ada CSR ya, tanggung jawab terhadap masyarakat. Maka kayak dulu ada program MDGs ya pemerintah di mana masyarakat juga diharapkan mampu menuangkan segala aspirasinya sehingga terlibat dalam keputusan CSR perusahaan guna kenyamanan masing-masing. Mungkin itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin ada sedikit lagi yang ingin saya tanyakan ya terkait pemangku kepentingan ini. Di dalam setiap perusahaan ini ada yang namanya pemangku kepentingan ya teman-teman. Yang ingin saya mau tanyakan itu di dalam suatu perusahaan ini yang berperan sebagai pemangku kepentingan ini biasanya ada di jabatan apa ya? Mungkin itu yang pertanyaan saya secara personal pada kelompok kalian. Biasanya pemangku kepentingan ini di dalam perusahaan tuh uh, jabatannya apa ya? Oke, Java, terima kasih atas tambahan pertanyaannya. Mungkin dari kelompok saya ada yang mau menjawab. Izin menjawab, yang saya tahu pemangku kepentingan dalam perusahaan itu tuh biasanya ada pemegang saham, ada karyawan, terus juga ada pelanggan yang menggunakan produk atau layanan dari perusahaan tersebut, terus juga ada pemasok, dan yang saya tahu terakhir ada pemerintah, karena pemerintah yang mengatur dan memberikan izin operasionalnya. Terima kasih. Oke, baik Ovi, terima kasih atas jawabannya. Bisa didengar tadi bahwa jawaban itu banyak ya, berarti pemangku kepentingan yang ada di perusahaan ini, mulai dari pemegang saham, pelanggan, bahkan sampai pemerintah. Nah, mungkin dari jawaban itu saya minta dirincikan ya teman-teman bahwa dengan banyaknya pemegang kepentingan ini, mungkin setiap kepentingan yang dipegang ini maksudnya kepentingan seperti apa gitu loh. Kalau misalkan ada pemegang saham, pelanggan dan pemerintah, otomatis kepentingan yang dipegang itu berbeda-beda ya tentunya. Bisa dijelaskan secara rinci kepentingan seperti apa yang yang mereka pertanggungjawabkan atas perusahaan itu. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Kalau untuk pemegang saham, itu kan penting karena orang tersebut yang salah satu investor yang memberikan dana untuk berjalannya perusahaan. Terus yang kedua karyawan, karena karyawan itu adalah individu yang bekerja di perusahaan tersebut, orang-orang yang menjalankan operasional perusahaan. Nah, untuk pelanggan, pelanggan itu penting karena mereka yang menggunakan produk atau layanan perusahaan yang kita buat. Nah, untuk pemasok itu dikatakan penting karena pemasok itu menyediakan bahan dan layanan kepada perusahaan kita. Nah, dari bahan tersebut bisa kita jadikan produk. Nah, kalau untuk pemerintah, karena kan seperti yang tadi saya sudah paparkan, pemerintah itu kan orang yang mengatur dan memberikan izin operasional kepada perusahaan. Makanya itu bisa dikatakan pemangku kepentingan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Pertanyaan saya cukup dijawab. Saya beri kesempatan untuk teman-teman lain untuk bertanya. Terima kasih. Oke, dari ada Adinda yang mau nanya. Boleh silakan Adinda.
Ya, terima kasih sebelumnya udah diperbolehkan untuk bertanya. Saya Adinda Nurbania Kartika Sari sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, apa langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap etika bisnis dalam setiap aspek operasionalnya? Terima kasih. Oke, Din. Mungkin ada yang mau mencoba jawab terlebih dahulu dari kelompok saya. Oke, izin memastikan ya, Adinda. Tadi pertanyaannya apa langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap etika bisnis dalam setiap aspek operasionalnya ya? Itu bukan? Iya, betul itu. Oke, mungkin dari saya dulu ya buat menjawab. Di langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk memastikan kepatuhan ini bisa menerapkan yaitu ada tata kelola perusahaan atau corporate governance gitu. Nah, yang merupakan ya suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional. Nah, peran dari tata kelola ini sendiri nggak cuma sebagai pengawas dan pengendali perusahaan yang mengawasi kinerja perusahaan, tapi tata kelola ini juga mengawasi agar perusahaan melakukan bisnisnya dengan etika, dengan adanya dengan adanya tata kelola ini juga menjadi pedoman bagi dewan komisaris dalam melaksanakan pengawasan dan memberikan saran-saran kepada direksi dalam pengelolaan perusahaan. Terus juga tata kelola ini menjadi pedoman bagi direksi agar menjalankan kegiatan sehari-hari perusahaan dilandasi dengan nilai moral. Nah, selanjutnya juga selain itu dengan langkah-langkah yang dilakukan juga dengan menerapkan kode of conduct atau kode etika gitu yang merupakan sekumpulan komitmen ya yang terdiri dari etika kerja. Maka dari itu misalnya kayak bisa dilakukan dengan adanya pelatihan, motivasi, terus juga para pemangku kepentingan tingkat atas yang bisa memberikan teladan baik gitu dan sebagainya. Mungkin itu dari saya. Yang lain mungkin ada yang mau ditambahkan? Izin menambahkan. Boleh mungkin buat Isna ini dulu. Izin menambahkan dari pertanyaan Dinda tadi yang langkah-langkah yang bisa diambil perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap etika bisnis. Menurut saya, pertama perusahaan harus memiliki kode etik yang jelas dan tertulis untuk menetapkan nilai atau standar perilaku yang diharapkan untuk semua karyawan. Dalam proses mengambil keputusan etika juga perlu dan melibatkan karyawan dan stakeholder lainnya di perusahaan. Terus juga bisa dilakukan pelatihan etika untuk karyawan supaya mereka lebih paham tentang nilai-nilai dan prinsip di perusahaan tersebut. Bisa juga langkah selanjutnya membuat sistem pengaduan. Jadi jika ada karyawan yang melanggar etika itu bisa dilaporkan di sistem pengaduan tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya tambahkan. Oke, boleh dilanjut ke Tantri. Saya izin menambahkan dari jawaban Isnaini dan Ririn. Tadi sempat dijelaskan tuh ada kode etik. Kemudian selain kode etik itu juga ada pelatihan etika dengan melakukan pelatihan etika secara rutin kepada karyawan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang nilai-nilai dan standar etika perusahaan. Kemudian ada melakukan pengawasan dan audit secara teratur untuk memastikan bahwa kebijakan etika yang diterapkan dan diikuti dengan benar di semua tingkatan organisasi. Kemudian ada komitmen pemimpin, yaitu dengan memastikan komitmen dari pemimpin perusahaan untuk mendukung dan menegakkan prinsip-prinsip etika yang dapat menjadi contoh bagi seluruh organisasi atau perusahaan. Ya, dari saya itu mungkin ada yang ingin menambahkan lagi. Izin menambahkan dari pertanyaan Adinda tadi,
Langkah-langkah yang diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap etika bisnis melibatkan penerapan kebijakan etika, lalu pelatihan reguler untuk karyawan, dan audit internal guna memantau dan menilai kepatuhan terhadap standar etika dalam operasional perusahaan. Oke, dari sini ada yang mau nambahin lagi? Sepertinya udah nggak ada ya. Apakah terjawab tadi? Sudah terjawab, terima kasih, sangat jelas jawabannya. Terima kasih. Oke. Ya, sama-sama. Dari yang lain mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Oke, ini udah ada Marsha, boleh disampaikan pertanyaannya? Baik, terima kasih atas kesempatannya bagi kelompok penyaji. Saya selaku perwakilan dari kelompok 2 izin bertanya ya. Pertanyaannya yaitu apakah perusahaan memiliki kebijakan atau kode etik yang jelas dan bagaimana perusahaan memastikan bahwa karyawannya itu mematuhi peraturan tersebut? Apakah terdengar? Iya, aman, Mar. Oke, makasih atas pertanyaannya, Marsha. Mungkin dari kelompok 3 boleh dijawab. Oke, izin jawab pertanyaan Marsha ya. Tadi pertanyaannya apakah perusahaan memiliki kebijakan atau kode etik yang jelas dan bagaimana perusahaan memastikan bahwa karyawan mematuhinya ya. Jadi kebijakan yang jelas mencakup norma-norma perilaku bisnis dan nilai-nilai perusahaan. Untuk memastikan kepatuhan karyawan, perusahaan biasanya menyelenggarakan pelatihan etika rutin untuk karyawan tersebut, menyediakan saluran komunikasi terbuka untuk melaporkan pelanggaran, dan melibatkan mekanisme pengawasan internal. Audit dan evaluasi periodik juga dapat digunakan untuk memeriksa kepatuhan terhadap kode etika tersebut. Oke, terima kasih Sabrina atas jawabannya. Yang lain ada yang mau ditambahkan lagi? Baik, saya akan menambahkan sedikit. Adanya perusahaan memastikan bahwa karyawan mematuhi kebijakan atau kode etika dengan berbagai cara lain. Adanya penyebaran kebijakan atau kode etika kepada seluruh karyawan. Maksudnya kebijakan atau kode etika harus disebarkan kepada seluruh karyawan, baik secara tertulis maupun lisan. Hal ini juga bertujuan agar karyawan mengetahui dan memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam menjalani bisnis. Adapun yang kedua, adanya pembentukan budaya etika yang kuat. Budaya etika yang kuat itu perusahaan harus membentuk budaya etika yang kuat di dalam organisasinya. Budaya etika yang kuat akan mendorong karyawan untuk bertindak secara etis dalam menjalankan bisnis. Adapun yang ketiga itu adanya pemantauan dan penerapan disiplin. Perusahaan harus melakukan pemantauan dan penerapan disiplin terhadap karyawan yang melanggar kebijakan atau kode etika. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada karyawan yang melanggar dan untuk memastikan bahwa kebijakan atau kode etika dipatuhi oleh seluruh karyawan.
Baik, mungkin itu saja. Mungkin ada rekan saya akan menambahkan. Oke. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan? Oke, mungkin dari saya terlebih dahulu ya. Ya tadi udah disampaikan oleh rekan-rekan saya, benar ya bahwa kode etik itu perlu juga secara tertulis ya, agar bisa dilihat langsung oleh karyawan ya, dan juga secara tidak tertulis yaitu disampaikan oleh pihak atasan ya, atau dewan komisaris yang bertugas juga mengawasi dari kode etik tersebut dan memberikan nasihat juga kepada bawahannya. Terus juga salah satunya dengan agar penerapan kode etik ini dipatuhi ya, salah satunya dengan memberikan konsekuensi apabila ada yang melanggar, ada yang melanggar kode etik ini, misalkan dengan memberikan surat peringatan 1, 2, dan sebagainya, atau bahkan sampai tahap paling akhir yaitu adanya pemecatan gitu, karena adanya pelanggaran dari kode etik tersebut. Dan yang selanjutnya, dengan adanya kode etik ini harusnya yang tadi penerapan budaya ya, penanaman budaya itu harus diterapkan terlebih dahulu dari pihak atasan ya, agar bawahannya juga mengikuti dari budaya-budaya yang udah dikembangkan sama atasannya gitu. Oke, dari saya, yang lain ada yang mau ditambahkan? Oke, sepertinya itu aja ya jawaban dari kelompok kami. Apakah dari Marsha menjawab? Nggak bisa. Oke, udah terjawab ya. Oke, terima kasih Marsha atas pertanyaannya. Ya, terjawab. Terima kasih kelompok penyaji atas jawabannya. Oke, sama-sama. Dari sini dari yang lain apa ada yang mau bertanya lagi? Atau cukup? Bapak kira cukup dulu ya. Iya, baik Pak. Kalau gitu kami izin menutup ya Pak. Jangan tutup dulu, biarin dulu, biarin. Ya. Oh iya, siap. Anda semuanya tadi sudah Bapak dengar, memang sambil kegiatan yang lain, Bapak tidak tahu karena kalau jadwal hari Senin ini kegiatannya mendadak-mendadak juga muncul begitu. Tapi alhamdulillah kita bisa juga berlanjut begitu. Kalau berlanjut berarti tidak usah kita nyari waktu lagi, ya. Nah, semua itu harus maklum, ya, karena kegiatan full. Jadi Anda sekalian semuanya sudah disampaikan perihal berbagai yang punya kepentingan di dalam satu kegiatan bisnis sudah disampaikan tadi, termasuk etika gitu. Nah, siapapun yang akan punya kepentingan dari suatu kegiatan bisnis sudah dijelaskan, tapi tidak tertutup kemungkinan suatu saat walaupun Anda bilang cukup kepada katakanlah buyer, pembeli, ya, karena itu menyangkut perihal kelangsungan satu kegiatan bisnis. Yang sering terlupakan adalah buyer potensial yang belum kita bisa bidik gitu. Nah, banyak orang terlena ketika dia sudah merasa eksis dan itu adalah belum digarap tapi punya potensial. Kenapa tidak disisipkan tentang hal itu gitu? Suatu saat kemerosotan, kemunduran dari buyer yang telah kita jalin sekian lama bukan tidak mungkin bisa terjadi karena persaingan yang semakin sengit. Ingat, persaingan yang semakin sengit. Satu perusahaan dengan perusahaan yang lain mencoba menawarkan yang lebih baik dari segi kualitas, harga, maupun servis. Nah, kalau kita punya buyer yang sudah mengadakan kerjasama lama, ya, kontraknya misalnya sudah habis,
kontrak sudah habis, bukan tidak mungkin dia akan pergi. Gitu. Makanya tetap saya katakan, mestinya kita akan membidik potensi-potensi lain yang memungkinkan lebih dari yang sudah. Gitu. Tolong itu camkan baik-baik. Yang sudah kita pelihara, yang belum kita bidik. Itu. Nah, karena ini next-nya atau pengembangannya atau memperkayanya dari satu apa yang disebut buyer itu akan menjamin kelangsungan satu kegiatan bisnis yang lebih eksis. Yang lain-lain saya kira integrasi dari semua kepentingan akan menjadikan satu kegiatan itu bisa berjalan secara baik. Integrasi. Makanya kalau ada pertanyaan, siapa yang paling penting? Semua penting. Ingat, semua penting. Tergantung konteks apa yang diperankan oleh masing-masing pemangku kepentingan. Jangan Anda menganggap, katakanlah misalnya karyawan, toh juga sudah padat modal. Itu. Enggak juga. Padat modal ganti mesin kalau enggak profesional tenaganya, mau cari kemana gitu. Apalagi tenaga-tenaga yang kini misalnya telah di-startup, telah diambil dengan janji-janji yang lebih. Itu paling sering terjadi. Makanya kalau Anda teman punya kerja yang sudah lama, tanya berapa kali dia bisa yang sudah lakukan dia resign. Dari pengalaman dia katakanlah 10 tahun dia bekerja. Nah ini kalau kita lihat, sepertinya sudah terbiasa orang-orang Indonesia khususnya loncat-loncat kerja gitu. Ini istimewa apa namanya terserahlah. Tapi kalau Anda mengatakan ini adalah budaya, perhatikan budaya enggak gitu. Karena apa? Nah, kembali kita lihat situasi kondisi dari negara kita begitu adanya saking kompleksnya, ya, saking kompleksnya permasalahan sehingga mereka akan punya peluang untuk mencari yang lebih baik dibandingkan yang sudah dilakukan. Kata orang wajar saja, gitu. Setiap individu wajar untuk memperbaiki dirinya, wajar. Nah, mungkin salah satu faktor karena kestabilan daripada apa yang dia dapatkan. Stabilan kompensasi. Sekarang saja sudah agak tenang dibandingkan sebelumnya. Sebentar demo karena apa? UMR, UMP begitu. Negara maju yang sudah menerapkan semua hal itu, dia akan bergengsi kalau pindah sekian kali. Nah, itu perhatikan. Makanya kalau Anda misalnya next time-nya akan melamar katakanlah di perusahaan Jepang, jangan Anda bangga untuk mengirim CV punya pengalaman sekian banyak. Nah, hati-hati itu, pelajari dulu. Karena mereka tidak selera kalau orang butuh loncat istilah kita. Nah, ini catatan khusus dari Pak Ketut untuk Anda renungkan. Ya. Yang lain saya kira silakan sesuai dengan konteks kepentingan masing-masing. Yang jelas terintegrasi. Terkait dengan etika, hak dan kewajiban mereka yang ikut campur di dalamnya, baik karyawan, ya, para pemegang kekuasaan, semua itu punya hak dan kewajiban dan punya tata tertib tersendiri. Artinya kalau itu sudah dipatuhi dengan baik, perihal etika itu akan tipis terjadi penyelewengan yang tidak perlu terjadi, sehingga akan berakibat kepada retaknya jalannya suatu perusahaan. Bayangkan, pernah Anda dengar nggak? Perusahaan sudah eksis, gara-gara 1-2 orang, gara-gara diajak, sehingga apa yang mengakibatkan perusahaan bangkrut. Bayangkan itu, sekian puluh tahun sudah merintis. Tapi suatu ketika
Karena seperti tadi, stop itu perusahaan. Betapa disayangkan kalau itu yang terjadi. Gara-gara apa? Tidak mematuhi apa yang menjadi ketentuan di dalam kegiatan perusahaan. Siapakah itu? Orang-orang yang tidak mau tunduk dengan aturan-aturan main, termasuk etika-etika yang ada di dalamnya. Merasa bos, merasa pemegang saham terbesar. Secara rasional, iya dia punya suara lebih banyak. Tetapi benar nggak dia sudah menjalankan etikanya yang benar, gitu? Yang benar loh ya. Jangan mentang-mentang berkuasa gitu. Mau ngomong seenaknya. Ada kapasitas-kapasitas tertentu yang mereka boleh untuk berbicara. Kalau di luar konteks itu, apalagi mencaci maki, hati-hati itu. Tuh. Apalagi menjelekkan nama perusahaan, lebih hati-hati. Karena selama ini perusahaan ini kan sudah dijaga nama baiknya. Sedikit saja tercoreng, orang akan bertanya untuk melakukan transaksi lagi. Itu. Siapa yang rugi? Kan begitu dong? Nah, tidak boleh mentang-mentang punya saham yang paling besar, nggak boleh sembarangan bicara itu. Nah, aturan-aturan itu yang akan berakibat kepada meluasnya satu nama baik, perlu dihindari setiap orang yang berinteraksi dengan perusahaan. Bagaimana dengan masyarakat itu sendiri? Nah, ini yang penting. Kebanggaan perusahaan sudah eksis itu tidak akan lepas dari lingkungan yang ada, sesuai dengan apa yang sudah dijalankan dalam program-program yang dulu. Adakah perhatian kepada masyarakat suatu saat misalnya ada ya kegiatan sosial gitu, termasuk di dalamnya untuk merekrut orang-orang yang ada di sekitar untuk sebagai kebijakan. Mungkin Anda belum pernah dengar ya, bahwa berdirinya satu perusahaan besar di suatu tempat tertentu, dalam tanda petik mungkin di luar kawasan. Mungkin loh ya, saya contohkan. Nah, kalau itu perusahaan ada di luar kawasan, di daerah tertentu, apa yang bisa dia sumbangkan kepada lingkungannya? Sehingga harmonisasi dari perjalanannya itu tidak ada ekses-ekses. Ingat ekses ya, yang mengakibatkan baik masyarakat maupun perusahaan bertingkah dalam tanda petik. Apakah itu tidak bisa mengakibatkan seperti tadi, individu, kelompok, maupun perusahaan yang akan melanggar etika? Nah, karena seperti tadi saya katakan, ada hubungan baik dari kedua pihak, ada perjanjian khusus yang akan bisa dituangkan dalam implementasi, misalnya, nah, misal itu, berapa persen diberikan satu kesempatan kepada tenaga-tenaga di lingkungan perusahaan itu berdiri dengan asumsi seperti tadi, di luar kawasan. Nah, prosentasi ini juga memberikan warna untuk ikut lingkungan menjaga perusahaan itu. Baik nggak? Sangat baik. Sangat baik itu. Artinya semakin dia bisa membantu dan saling menguntungkan, perusahaan itu nyaman untuk menjalankan tugasnya. Makanya ada kata fakta begini, perusahaan ini dijamin oleh masyarakat sekitar, tidak ada gangguan apa. Kalau ada macam-macam, saya maju, kami maju. Itu. Udah, kalau Anda sebagai direktur di sana, udah tenang saja. Semua program dijalankan. Karena akibat-akibat itu seperti tadi saya katakan, eksis-eksis yang di luar etika bisa jadi muncul, termasuk masyarakat. Jangan Anda anggap Anda hanya intern saja, karena kesuksesan dari satu kegiatan intern dan ekstern. Gitu. Eksternnya siapa? Utamanya lingkungan. Makanya terlalu jauh kalau
kita berbicara ekstern itu adalah ekonomi dunia. Wah, padahal perusahaannya adalah perusahaan dan kerupuk, ya nggak? Kerupuk kan lokal saja gitu. Tapi kalau anak perusahaannya ekspor, nah beda lagi gitu. Makanya hal-hal yang begitu tolong dicermati, diperhatikan, karena ini suatu pengantar menuju apa yang nanti akan kita inginkan satu perusahaan akan eksis berjalan secara berkelanjutan. Itu. Oke, kuncinya sudah saya sampaikan seperti itu. Silakan Anda kembangkan lagi dengan baik. Mudah-mudahan ketika kita berbicara etika, ketika kita berbicara di lingkungan, Anda bisa punya wawasan lebih dari yang Anda tampilkan. Satu pertanyaan mungkin kalau ada dari Anda, silakan. Jam 3 lagi saya harus masuk kelas. Nyambung terus dari pagi. Ada? 1, 2, 3. Cukup tadi? Salah satu anggotanya siapa tadi? Ririn? Ya. Siapa lagi? Ada berapa tadi anggotanya? 5. Kurang lebih anggotanya ada 10, Pak. Oh, anggotanya tadi? Ya? Iya, Pak. Oh iya. Oke. Oke, Pak, ada pertanyaan? Saya pikir cukup, Pak. Cukup. Ya. Terima kasih, Pak. Dikembangkan lagi apa yang Anda tanyakan tadi ya. Ingat, terintegrasi gitu ya. Jangan mentang-mentang Anda punya saham paling banyak. Anda yang berkuasa mengabaikan etika gitu ya nggak? Anda datang pakai dasi, Anda ngamuk sampai di dalam. Kenapa gitu? Semua perbuatan yang melanggar ada dasar hukumnya, ada proses hukum. Itu yang penting. Individu tidak bisa berwenang untuk maunya berkomentar, maunya memerintah. Kalau sudah ada kesalahan, aturan yang bermain. Itu. Terkadang kan emosi. Emosi itu yang tidak terkendali bisa di luar kontrol individu. Walaupun seperti tadi saya katakan, pemilik saham yang merasa besar jangan sombong. Ya. Apalagi sudah mendapatkan profit yang terbesar, ya nggak? Udah enak saja nikmati. Kalau perlu jalan-jalan saja setiap akhir pekan, kan gitu dong. Iya dong, ngapain lagi gitu ya. Oke, kalau tidak ada, sekian saja pertemuan kita. Tolong sebelum kita akhiri,